Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Di Ra Henti. Balik kanan. Upacara pelepasan jenazah almarhum Bapak Domu Waradoi, SH.MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa 4 Oktober 2022 dimulai. Mengambil tempat. Nusa Tenggara Timur,
selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Penghormatan kepada jenazah almarhum Bapak Domu Warandoi, SH MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum Bapak Domu Warandoi, SH MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hormat! Gerak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Upacara pelepasan jenazah almarhum Bapak Domu Warandoi, SH MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 Oktober 2020. Siap! Laksanakan! Penyerahan jenazah almarhum Bapak Domu Warandoi, SH MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari pihak keluarga kepada Inspektur Upacara untuk dimakamkan secara kedinasan. Pembacaan riwayat hidup almarhum Bapak Domu Warandoi, SH MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daftar riwayat hidup almarhum Domu Warandoi, SH MSI, 1 Romawi. Biodata 1. Nama lengkap Domu Warandoi, SH MSI. Tempat tanggal lahir Sumba Timur 12 Desember 1967. 3. NIP 1967 1212 1996 03 1003. Pangkat golongan 2 Pembina Utama Madya 4D. Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat rumah Waingapu, Jalan Es Taman, Gang Wanggawatu, nomor 10, RT 11, RW 4, Kelurahan Wangga, Kecamatan Gambira, Waingapu, Sumba Timur. Alamat Kupang, Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Kartini, nomor 4, Kota Kupang. 2 Romawi, riwayat pendidikan. SD Negeri Tanah Linggu, Sumba Timur, tamat tahun 1980, berijazah. SLTP SMP Kristen Melolo, Sumba Timur,
tamat tahun 1983, berijazah. SLTA, SMA Katolik Andaluri, Sumba Timur, jurusan IPS, tamat tahun 1986, berijazah. Sarjana, Universitas Nusa Cendana, jurusan Hukum Tata Negara, tamat tahun 1991, berijazah. Pasca sarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, jurusan Studi Pembangunan, tamat tahun 2008, berijazah. Riwayat kepangkatan. Pertama, berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil golongan 2 3A TMT 1 Maret 1996. 2. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur nomor terbaca diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan ruang penata muda 3A TMT 1 Februari 1998. 3. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca diangkat dalam pangkat penata muda tingkat 1 3B TMT 1 April tahun 2000. 4. Berdasarkan surat keputusan Bupati Sumba Timur nomor terbaca diangkat dalam pangkat penata 3C TMT 1 April 2001. 5. Berdasarkan surat keputusan Bupati Sumba Timur nomor terbaca diangkat dalam pangkat penata tingkat 1 3D TMT 1 Juli 2001. 6. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca diangkat dalam pangkat pembina 4A TMT 1 April 2004. 7. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor terbaca diangkat dalam pangkat pembina tingkat 1 4D TMT 1 Oktober 2007. 8. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/K tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 diangkat dalam pangkat pembina utama muda 4C TMT 1 Oktober 2011. 9. Berdasarkan surat keputusan Presiden Indonesia nomor 001-AA-AA-150019 26 September 2019 diangkat dalam pangkat pembina utama media 4D TMT 1 Oktober 2019. 4 Romawi. Riwayat pekerjaan dan jabatan. 1. Berdasarkan keputusan Bupati Sumba Timur nomor dan tanggal terbaca diangkat sebagai Camat Tabunggung Sumba Timur terhitung mulai tanggal 7 Juli 2000 sampai dengan 22 Januari 2003. 2. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai Sekretaris Perwakilan KPU Kabupaten Sumba Timur terhitung mulai tanggal 24 Januari 2003 sampai dengan 19 November 2003. 3. Berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia nomor tanggal terbaca diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Timur terhitung mulai tanggal 19 November 2003 sampai dengan 14 Mei 2006. 4. Berdasarkan keputusan Bupati Sumba Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Timur terhitung mulai tanggal 15 Mei 2006 sampai dengan 13 Februari 2013. 5. Berdasarkan keputusan Bupati Sumba Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur
terhitung mulai tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan 29 September 2013. 6. Berdasarkan keputusan Bupati Sumba Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai asisten tata praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur terhitung mulai tanggal 30 September 2013 sampai dengan 30 Desember 2016. 7. Berdasarkan keputusan Bupati Sumba Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai asisten pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur terhitung mulai tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan 12 April 2019. 8. Berdasarkan keputusan Bupati Sumba Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 12 April 2019. 9. Berdasarkan keputusan Bupati Simbok Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur terhitung mulai tanggal 13 April 2019 sampai dengan 12 Juli 2022. 10. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor tanggal terbaca diangkat sebagai pelaksana harian Bupati Sumba Timur terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021. 11. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71/TPA tahun 2022 tanggal 24 Juni tahun 2022 diangkat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhitung mulai tanggal 13 Juli 2022. 5. Data keluarga. Almarhum semasa hidupnya menikah dengan Ibu Narwasti D. Hinda SPD pada tanggal 28 Juni 1992 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Esto Kandi Warandoi ST dan Febrianto Unggunggal Warandoi SHMM. Selain meninggalkan istri dan kedua putranya, almarhum juga meninggalkan seorang menantu. Almarhum meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 dini hari dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Franseda, Kota Kupang, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Dr. Randus Titus Uli Kupang. Almarhum meninggal dunia dalam usia 54 tahun 9 bulan 20 hari. Akhirnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan terima kasih kepada almarhum bersama keluarga atas jasa-jasanya selama mengabdi pada bangsa dan negara, khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhum. Kupang, 4 Oktober 2022, Gubernur Nusa Tenggara Timur, cap tanda tangan Victor Bungki Uleskoda. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Yang saya kasihi Mama Narwasti Warandoi, anak keluarga besar Umur Warandoi yang sedang berduka, Forkopimda, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur periode 2008-2017, para pimpinan
aparatur sipil negara lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir pada momentum yang tidak kita harapkan tetapi harus kita lewati. Hari ini tentunya sebagai manusia kita selalu pasti, terutama saya sebagai gubernur, pasti bertanya kenapa Tuhan begitu ambil terlalu cepat. Pasti saya mungkin di dalam hidup saya ini salah satu waktu-waktu saya yang cukup berat. Waktu-waktu saya yang cukup berat sebagai gubernur. Kenapa? Karena orang yang saya percayai menjadi sekretaris daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sudah saya pantau jauh sebelum saya menjadi seorang gubernur. Tadi disampaikan pada saat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata, itulah saya datang diajak oleh Bupati zaman itu namanya Pak Mehang Bunda, malam menghadiri acara syukuran menjadi seorang Kepala Dinas. Dan saya sejak itu memantau yang bersangkutan secara baik dan sungguh-sungguh. Karena itu menempatkan dia sebagai seorang sekretaris daerah bukan tiba-tiba. Saya melihat, mengamati secara saksama. Begitu saya jadi gubernur, saya terus memantau dan melihatnya. Baik di seluruh kabupaten juga saya cari model seperti ini, apakah sama atau tidak. Di dalam internal ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur juga saya lihat. Tapi saya lihat ini adalah salah satu ASN yang sangat profesional, punya kredibilitas, dan mampu mengerjakan tugas-tugas berat yang diberikan kepada. Karena itu pasti secara pribadi saya merasa kehilangan. Secara gubernur ada pekerjaan-pekerjaan besar yang diberikan kepadanya juga akan harus digantikan. Dan itu sebuah hal yang tidak biasanya sebagai manusia tidak dapat diterima. Saya merenungkan selalu tentunya sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, kita semua tentunya meyakini bahwa hidup itu adalah sebuah proses menuju kepada kekekalan. Itu bahasanya begitu. Saya selalu bertanya dalam hati, kalau proses menuju kekekalan, kenapa kita sedih? Kalau selalu dalam teorinya Paulus bilang hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau memang Pak Warandoi ini hidupnya adalah Kristus, matilah keuntungan. Kenapa yang menerima keuntungan ini kita sedang bersedih? Itu saudara begitu. Saya berkontemplasi dalam 1-2 hari ini, akhirnya saya katakan betul, ini pilihan dari Tuhan dan Dia sedang menerima keuntungannya. Kenapa saya harus bersedih terlalu? Karena itu tentunya saya mengharapkan kita semua. Sebenarnya kalau kondisi-kondisi begini, kita semua yang hadir juga akan pergi. Kita semua. Cuman biasanya kalau kita pergi dan hidup, kita yakini bahwa kita tidak mati. Kita hanya mati sebagai tubuh, tapi kita hidup dalam bentuk yang lain. Tapi mengapa kita tetap sedih? Minimal satu hal saya pahami. Kenapa kita sedih? Karena kita tidak sempat mampu komunikasi 2 arah lagi sebenarnya. Walaupun kita tahu dia masih hidup, komunikasi 2 arah itu tidak dapat dilakukan oleh kita lagi. Itulah mengapa kita sedih. Tetapi kalau seandainya satu saat ada teknologi yang bisa membantu kita, kalau yang sudah pergi itu dalam hidup yang bentuk lain itu kita bisa bicara, kita tidak terlalu menangis lagi. Mungkin kita sedih, baik-baik di situ, baik di sini bagus, enak di sini, bagus sekali di sini. Ini mallnya banyak sekali. Ini pertaniannya tidak perlu tanam, mikir saja tumbuh sendiri. Nah, itu saya pikir kita juga semangat untuk pergi juga. Tapi karena memang tidak ada komunikasi 2 arah itu, jadi kita tidak tahu apakah di sana yang bersangkutan hidup baik atau tidak, atau yang bersangkutan merasa sedih dengan kita atau tidak. Nah, itulah menyebabkan kadang-kadang kita berpikir bahwa sudah tidak ada lagi. Nah, itu karena itu saya harapkan dalam momentum baik ini, pekerjaan-pekerjaan
yang telah didesain oleh beliau dalam kerja kerasnya tidak harus dapat dilanjutkan oleh seluruh ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas-tugas. Itu salah satu kita menghormati beliau sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu sebagai gubernur saya terima kasih pada keluarga yang telah menyerahkan seorang putra terbaik, dan saya meyakini bahwa dia tidak saja terbaik di dunia ini, tapi dia juga salah satu terbaik dalam kehidupan kekekalan. Dan sekali lagi, untuk yang baik ini saya mengharapkan kita semua untuk tidak larut di dalam duka, tapi kita cepat, khususnya kepada Mama Narwastu dan anak-anak dan keluarga besar. Tentunya kita harus memberikan diri kita, membangun kembali anak-anak, dua anak muda, untuk memberikan kebanggaan terhadap Bapak Domo Waranduri yang sudah memberikan banyak hal positif bagi kita semua, termasuk saya sebagai gubernur. Itu sekali lagi, selamat jalan saudaraku. Tentunya kita akan bertemu dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satyo, Namo Buddhaya, Salam. Penghormatan kepada almarhum Bapak Domo Warandui, SH MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siap, gerak! Berturut-turut yang pertama oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013, Bapak Eston Funai. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Komandan Korem 161 WS Kupang atau yang mewakili. Dan Lantamal 7 Kupang atau yang mewakili. Kapolda Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili. Kabinda Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili. Dan Lanut El Tarik Kupang atau yang mewakili. Penjabat Wali Kota Kupang.
Selanjutnya oleh para wakil ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh pimpinan instansi vertikal. Selanjutnya oleh Komisaris dan Direksi Bank NTT. Selanjutnya oleh Bapak Benediktus Polomai. Bupati Saburai Jua. Selanjutnya anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. PLT Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur. Para asisten Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya oleh staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh perwakilan anggota DWP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penghormatan selesai. Upacara pelepasan selesai. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama seluruh tamu undangan menuju ke halaman depan gedung Sasando kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penghormatan terakhir.
jalan sebelah. Parkir sebelah. Santai. Berapa? Sama-sama. Hitung ya. 1, 2, 3. Hati-hati tangan. 2, terima kepala, hati-hati. Ya. Ini kerana kasih pinggir. Angkat kepala. Terus. Dorong sedikit terus. Agak masuk ke dalam.